Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helena Madani Harhab, mahasiswa program studi perbankan syariah semester 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai belanja pemerintah. Kita mulai dari pengertiannya. Belanja pemerintah adalah seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh negara untuk membiayai kegiatan pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat. Pengeluaran ini tercatat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN dan digunakan untuk berbagai kebutuhan seperti pembangunan infrastruktur, pembayaran gaji pegawai, hingga pemberian bantuan sosial. Dalam ilmu ekonomi, belanja pemerintah merupakan bagian dari kebijakan fiskal, yaitu kebijakan yang digunakan pemerintah untuk mengatur kondisi ekonomi melalui pengeluaran dan penerimaan negara. Nah, belanja pemerintah dalam APBN merupakan salah satu komponen utama dalam APBN yang disusun setiap tahun oleh pemerintah dan disetujui oleh DPR. APBN ini berfungsi sebagai rencana keuangan negara yang mengatur bagaimana pendapatan diperoleh dan bagaimana pengeluaran dilakukan. Dengan adanya APBN, belanja pemerintah menjadi lebih terarah dan terencana sehingga setiap pengeluaran memiliki tujuan yang jelas untuk kepentingan masyarakat. Misalnya dengan meningkatnya belanja saat ekonomi sedang melemah. Tujuan belanja pemerintah yaitu berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan negara. Pertama, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial. Kedua, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan cara membangun infrastruktur dan menciptakan lapangan kerja. Ketiga, untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial melalui program-program distribusi pendapatan. Dengan kata lain, belanja pemerintah dilakukan agar masyarakat bisa hidup lebih sejahtera dan ekonomi negara dapat berkembang. Jenis belanja pemerintah ini dibagi menjadi beberapa jenis kegunaannya. Pertama, belanja operasional, yaitu pengeluaran rutin seperti gaji pegawai, biaya administrasi, dan subsidi. Kedua, ada belanja modal, yaitu pengeluaran untuk investasi jangka panjang seperti pembangunan jalan, jembatan, sekolah, dan rumah sakit. Tiga, ada belanja transfer, yaitu pengeluaran yang diberikan kepada pihak lain seperti bantuan sosial, dana desa, dan transfer ke daerah. Nah, pembagian ini bertujuan agar pengelolaan anggaran lebih terstruktur dan efektif. Itu selain berdasarkan jenis, belanja pemerintah juga diklasifikasikan berfungsi seperti pelayanan umum, pertahanan dan keamanan, ekonomi, pendidikan, kesehatan, serta pelindungan sosial. Setiap fungsi ini mencerminkan peran pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat di berbagai bidang. Dengan adanya pembagian berdasarkan fungsi, pemerintah dapat lebih mudah mengalokasikan anggaran sesuai dengan prioritas pembangunan. Selanjutnya, fungsi belanja pemerintah dalam ekonomi, yaitu dalam teori ekonomi fiskal, belanja pemerintah memiliki tiga fungsi utama. Pertama, fungsi alokasi, yaitu menyediakan barang dan jasa publik yang tidak dapat disediakan oleh sektor swasta seperti jalan dan keamanan. Kedua, fungsi distribusi, yaitu mengurangi ketimpangan pendapatan melalui bantuan sosial dan subsidi. Ketiga, fungsi stabilisasi, yaitu menjaga kestabilan ekonomi, misalnya dengan meningkatkan belanja saat terjadi resesi atau mengurangi belanja saat terjadi inflasi. Ketiga fungsi ini sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekonomi negara. Nah, peran belanja pemerintah dalam kebijakan fiskal. Belanja pemerintah merupakan salah satu instrumen utama dalam kebijakan fiskal. Dalam kondisi ekonomi yang lesu, pemerintah dapat menerapkan kebijakan fiskal ekspansif dengan meningkatkan belanja untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, saat terjadi inflasi, pemerintah dapat mengurangi belanja melalui kebijakan fiskal kontraktif untuk menekan kenaikan harga. Dengan demikian, untuk mengatur stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Nah, dampak belanja pemerintah ini yaitu dampak positifnya mendorong pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, jika tidak dikelola dengan baik, belanja pemerintah juga dapat menimbulkan dampak negatif seperti defisit anggaran dan peningkatan utang negara. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan yang bijak agar manfaatnya lebih besar daripada risikonya. Contoh belanja pemerintah Indonesia yaitu dapat dilihat seperti pembangunan jalan tol, jembatan, dan infrastruktur lainnya. Selain itu, pemerintah juga memberikan bantuan sosial seperti bantuan langsung tunai atau BLT, serta subsidi untuk energi dan pendidikan. Program-program ini menunjukkan bagaimana belanja pemerintah digunakan untuk mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Nah, kesimpulannya adalah belanja pemerintah merupakan bagian penting dalam kebijakan fiskal yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan menjaga stabilitas ekonomi. Melalui pengelolaan yang baik, belanja pemerintah dapat memberikan manfaat yang besar bagi negara. Namun, jika tidak dikelola dengan efektif dan efisien, belanja pemerintah juga dapat menimbulkan berbagai masalah. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan yang tepat agar tujuan pembangunan dapat tercapai secara optimal. Baiklah penjelasan mengenai belanja pemerintah. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.